Biarawan Zion. Di halaman pertama novel The Da Vinci Code tertulis, fakta, Biarawan Zion adalah organisasi nyata, sebuah masyarakat rahasia Eropa yang didirikan pada tahun 1099. Pada tahun 1975, Perpustakaan Nasional di Paris menemukan sebuah perkamen yang dikenal sebagai Les Dossiers Secrets yang mengidentifikasi sejumlah anggota Biarawan Zion yang mencakup nama-nama seperti Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo, dan Leonardo da Vinci. Istilah-istilah seperti The Knight Templar, Freemasonry, dan Illuminati mungkin bagi banyak orang sudah tidak asing lagi, seperti halnya ketika kita mendengar istilah Zionisme. Namun untuk Biarawan Zion, istilah tersebut kuranglah populer. Sebutan Biarawan Zion baru terdengar pada abad ke-20. Wajar saja karena yang satu ini memang gelap dan misterius. Di antara berbagai rahasia dan misteri dunia, bisa jadi keberadaan Biarawan Zion merupakan salah satu rahasia dan misteri yang paling gelap dan paling menggelitik keingintahuan para peneliti sejarah dunia. Segala upaya untuk menyibak kemisteriusan Biarawan Zion telah dilakukan. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan apa dan bagaimana sesungguhnya organisasi purba itu bekerja dan berasal. Ada yang menyatakan organisasi ini didirikan 9 tahun sebelum pasukan salib di bawah komando Godefroy de Bouillon merebut Yerusalem. Ada pula yang menyatakan didirikan bertepatan dengan hari jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan salib. Namun, ada pula yang merunut jauh berabad-abad sebelumnya, tatkala para Fir'aun masih berkuasa di Mesir sebelum datangnya Musa alaihissalam. Menurut kebanyakan peneliti, bisa jadi Godefroy de Bouillon memang yang mendirikan ordo ini sebelum atau saat takluknya Yerusalem. Siapa mereka sesungguhnya? Kemisteriusan Biarawan Zion ini bertambah-tambah ketika banyak kalangan mencari tahu tentang organisasi yang satu ini, namun tidak bisa menemukan sesuatu keterangan yang bisa dianggap akurat. Sebab itu, ada pula orang yang menduga bahwa organisasi ini sebenarnya palsu dan tidak pernah ada dalam sejarah. Terhadap tuduhan seperti ini, Dan Brown berujar filosofis. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa lampau. Hal ini sama seperti sejarah, seperti yang dinyatakan oleh Napoleon Bonaparte. Sejarah merupakan sebuah kejadian di masa lalu yang kisahnya disetujui oleh beberapa pihak. Dan pihak yang menang atau berkuasalah yang menentukan sejarah. Lagi-lagi saya tekankan, seberapa akuratnya sejarah itu sendiri. Seberapa benar adalah benar. Selain itu, kode PS yang dipahat pada nisan Mary de Blanchefort diyakini sebagai singkatan dari Priory of Sion. Beberapa perkamen yang ditemukan pendeta Berensaunier dari pilar gereja di Rennes-le-Château juga mengisyaratkan hal ini. Lalu ada pula Puri Gisors dengan menara penjagaan berbentuk segi 8. Puri Gisors ini merupakan sebuah pusat Biarawan Zion setelah tahun 1188. Tidak banyak memang, tapi hal yang sedikit tentu tidak bisa menjadikan kita mengenyahkan sama sekali keberadaan dari organisasi misterius ini. Apalagi bagi beberapa peneliti, seperti yang ditulis The Holy Blood and the Holy Grail. Mereka meyakini terdapat benang merah yang cukup kuat antara Ordo Zion atau yang kemudian dikenal sebagai Biarawan Zion dengan kesatria kuil atau Knight Templar. Dan kemudian mereka berubah menjadi Freemasonry dan segala bentuk organisasi sejenis lainnya. Diyakini, hal tersebut tidak berhenti sampai di sini. Mereka terus menggunakan berbagai topeng dengan berbagai nama dalam bekerja. Adakah Masonic Bible, Scofield Bible, Bilderberger, Judeo-Christian, atau yang juga populer dengan sebutan Kristen Zionis, kelompok neokon yang kini berkuasa di Amerika Serikat
dan bahkan kampanye gerakan liberal dunia serta feminisme merupakan buah karya mereka pada abad ke-21, agaknya sulit memastikan hal ini. Tapi, mengapa secara instinktif terasa sekali pertautannya? Sebelumnya, kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mencari tahu tentang keberadaan biarawan Sion atau Priory of Sion dan hubungannya dengan Ksatria Templar, sebuah ordo militer legendaris yang namanya mencuat dalam Perang Salib. Banyak kalangan percaya organisasi ketentaraan modern dan juga organisasi pasukan elit dunia sesungguhnya berasal dari ordo militer ini. Bahkan sejarah meyakini sistem perbankan konvensional yang ada sekarang ini berasal dari salah satu kegiatan ordo. Siapa yang sesungguhnya berada di belakang para Ksatria Templar? Henry Lincoln dan kawan-kawan ketika menyusuri berbagai perkamen dan dokumen untuk menyusun The Holy Blood and the Holy Grail, juga masih berspekulasi tentang siapa yang sebenarnya berada di belakang ordo militer ini. Namun, agar pencarian tidak berhenti, akhirnya mereka bertiga dengan berani mengambil hipotesis bahwa di belakang Ksatria Templar ada sebuah organisasi yang tak kalah misteriusnya bernama Biarawan Sion. Kami tak berhenti pada kesimpulan ini. Sebaliknya, kami menggunakan ini sebagai pijakan untuk penelitian kami selanjutnya, tulis mereka. Salah satu dokumen yang dijadikan sandaran Henry Lincoln dan kawan-kawan bernama Dossier's Secret atau dokumen rahasia. Dokumen rahasia ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Prancis di Paris dengan referensi bibliografi nomor 4, strip LML 249. Menurut dokumen ini, Ordo Sion didirikan oleh Godefroy de Bouillon pada tahun 1090. 9 tahun sebelum dirinya memimpin penaklukan Yerusalem dari tangan kaum muslimin yang berakhir dengan tragedi berdarah di kota suci tersebut. Dokumen lainnya yang diistilahkan Henry Lincoln disebut sebagai dokumen biara atau The Priory Document, malah menyatakan Ordo Sion didirikan tahun 1099, bertepatan dengan jatuhnya Yerusalem ke tangan pasukan salib. Menurut dokumen ini, King Baldwin pertama yang juga kakak lelaki dari Godefroy menghutangkan tahtanya pada ordo tersebut. Naskah itu juga memberitahu kedudukan resmi ordo atau markas induk ada di sebuah gereja khusus bernama Abbey of Notre Dame du Mont de Sion atau gereja biara Notre Dame di Gunung Sion di Yerusalem atau juga di luar Yerusalem, sebuah bukit tinggi yang terkenal di selatan kota. Di selatan Yerusalem inilah daerah di mana berdiri bukit tinggi Gunung Sion pada tahun 1099 saat pasukan salib membantai seluruh penduduk Yerusalem. Dalam penaklukannya, mereka menemukan sebuah reruntuhan di bukit tersebut. Reruntuhan ini mengindikasikan secara kuat bahwa dahulu kala di daerah tersebut telah berdiri sebuah basilika atau gereja Bizantium kuno yang diperkirakan sudah berdiri pada abad ke-14. Dan sebab itu disebut sebagai induk seluruh gereja, the mother of all church. Di atas reruntuhan gereja induk tersebut, Godefroy memerintahkan dibangun kembali sebuah gereja yang ternyata dipergunakan oleh golongannya sendiri. Gereja itu lebih mirip dengan menara dan benteng yang kemudian diberi nama Abbey of Notre Dame du Mont de Sion, gereja biara Notre Dame di Gunung Sion. Karena kelaziman penamaan ordo disamakan dengan nama gerejanya, misalkan Ordo Holy Sepulchre yang ternyata menempati gereja Holy Sepulchre, maka banyak sejarawan meyakini kelompok Godefroy yang menempati gereja Abbey of Notre Dame du Mont de Sion ini di kemudian hari disebut dengan istilah Ordo Sion. Dan para pendetanya dipanggil dengan sebutan Biarawan Sion. Walau demikian, banyak pula sejarawan yang menolak premis ini.
Ada yang memaparkan bahwa gereja tersebut dihuni oleh persaudaraan anggota Ordo Agustinian yang memiliki nama ganda, seperti Jean-Marie Dupont, Sion et du Saint-Esprit, atau Santa Maria dari Gunung Sion dan dari Santa Esprit. Ada pula yang menyatakan bahwa gereja tersebut selama Perang Salib di Yerusalem dihuni oleh para kesatria, dengan nama Kavaleri Ordo Notre Dame di Sion. Petunjuk yang mungkin lebih jelas akhirnya datang dari Gerard de Sede. Menurutnya, para biarawan Calabria yang dipimpin oleh seorang tokoh bernama Ursus, yang dikaitkan dengan garis keturunan dinasti Merovingian sebelum berangkat dari Orval. Mereka memasukkan seorang lelaki yang dikenal sebagai Peter the Hermit, atau Peter si Pertapa. Dikatakan pula bahwa Peter si Pertapa itu diyakini sebagai pembimbing pribadi Godefroy de Bouillon. Pada tahun 1095, bersama Paus Urban II, Peter membuat dirinya dikenal di seluruh umat Kristen karena khotbahnya yang mengobarkan perang salib untuk merebut kembali tanah suci Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Peter adalah salah seorang penyebab diakhirinya perdamaian antara dunia Kristen dengan Islam, dengan menyerukan perang salib. Setelah Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib di tahun 1099, sekelompok tokoh bersidang dalam konklav rahasia yang diduga berasal dari gereja Yohanit. Dari Guillaume de Tyre didapat keterangan bahwa seorang uskup dari Calabria mendominasi sidang itu dan sangat dihormati seluruh peserta. Pertemuan itu digelar dan menobatkan seorang raja Yerusalem. Konon, saat itu secara aklamasi peserta menunjuk Godefroy de Bouillon sebagai Raja Yerusalem. Namun dengan sikap merendahkan hati yang dibuat-buat, Godefroy menolaknya dan memilih untuk tetap memakai gelar Pembela Holy Sepulchre, yang sesungguhnya lebih berkuasa dalam segala hal, walau tidak menyandang istilah raja. King Baldwin pertama akhirnya dinobatkan sebagai Raja Yerusalem. Ketika Godefroy meninggal dunia di tahun 1100, King Baldwin pertama menerima gelar tersebut dan menjadi tokoh dengan dua gelar di kota suci itu, King of Jerusalem dan Pembela Holy Sepulchre. Godefroy de Bouillon sebenarnya telah bertemu dengan para wali gereja Yohanes yang misterius dan juga sering disebut Ormus. Hasil pertemuan rahasia tersebut, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok atau pemerintahan rahasia. Biarawan Sion dan kesatria Templar diciptakan sebagai bagian dari rencana besar gereja Yohanes ini. Dari berbagai temuan, The Holy Blood and the Holy Grail membuat hipotesa sementara bahwa Ordo Biara Sion merupakan ordo yang sangat berpengaruh di Yerusalem ketika itu dan bahkan memiliki kewenangan besar untuk mengangkat seorang raja. Untuk memastikannya memang sangat sulit, yang kemudian banyak diyakini para peneliti berdasar teman-teman mereka adalah bahwa di kemudian hari untuk mengamankan dan mengefektifkan misinya, para biarawan Sion ini kemudian membentuk Ordo Ksatria Kuil dengan nama lain Knight Templar, sebuah ordo khusus militer yang didirikan secara resmi 20 tahun setelah penaklukan Yerusalem. Berdasarkan informasi ini jelas, temuan Picknett dan Prince lebih maju selangkah. Awalnya, dari literatur yang bisa dijumpai, seluruh anggota Ordo Sion ini hanya ada di tanah suci Palestina, di luar gereja Yerusalem. Ini setidaknya berlangsung sampai saat King Louis ke-7 kembali ke Prancis dari Perang Salib di Yerusalem yang membawa serta 95 anggota Ordo Templar. Ordo Templar merupakan ordo militer Ordo Sion. 62 orang dari mereka ditempatkan di sebuah biara besar, Saint Sampson Orleans. Saat itu, Ordo Sion maupun Templar telah menjadi satu ordo yang sangat kaya raya dengan menguasai banyak rumah, gedung, kastil, dan lahan-lahan yang sangat luas di Prancis, Spanyol, Italia, dan juga Palestina. Pada Perang Salib ketiga di tahun 1187, di mana pasukan Islam berhasil membebaskan tanah suci Yerusalem yang saat itu diperintah oleh Guy de Lusignan, Raja Yerusalem setelah King Baldwin IV wafat,
Dengan sendirinya, seluruh anggota dan tokoh Ordo Sion juga meninggalkan Palestina. Guy Lusignan sendiri adalah salah seorang tokoh Templar. Rekannya, Reynald de Chatillon, tewas ditebas batang lehernya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin pasukan Islam. Karena Reynald dikenal suka menghujat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejatuhan Yerusalem tersebut oleh pihak Kristen dikatakan sebagai akibat dari kecerobohan. Bahkan ada yang mengatakan pengkhianatan Grand Master Ordo Templar bernama The Rutherford. Kejatuhan Yerusalem ini membawa implikasi yang tidak mudah dalam dunia Kristen. Ribuan orang-orang Prancis dan sekitarnya yang bermaksud pergi ke Yerusalem untuk melamar menjadi anggota Ordo Sion akhirnya berbalik arah dan kembali ke kampung halamannya. Para tokoh Ordo Sion dan Templar juga meninggalkan Palestina dan menemukan sebuah basis baru di Prancis. Basis yang baru ini bisa saja di Orleans atau juga di daerah pegunungan Bezu di selatan Prancis, dekat Rennes-le-Château. Akibat kejadian di tahun 1187 tersebut, hubungan antara Ordo Sion dengan Ordo Kesatria Templar rusak. Setahun kemudian, ayah dan anak ini secara resmi berpisah. Ini diperingati dengan sebuah ritual yang disebut sebagai The Cutting of the Elm atau penebangan pohon elm. Banyak kisah palsu tentang penebangan pohon elm ini yang dibuat secara harfiah. Padahal diyakini istilah tersebut tidak bisa diartikan secara harfiah, melainkan sebuah simbolisasi. Namun hingga sekarang, para peneliti masih menyusuri apa sebenarnya yang tersimpan di dalam simbolisasi penebangan pohon elm tersebut. Setelah peristiwa 1188, Ordo Biara Sion memilih Grand Masternya sendiri, lepas dari Grand Master Knight Templar, dan memilih Jean de Gisors yang dilahirkan pada tahun 1133 dan meninggal dunia pada 1220. Orang ini juga diliputi kemisteriusan sejarah dan jejak kehidupannya begitu suram. Nama Ordo Sion pun kemudian diubah menjadi Prairie de Sion atau Biara Sion. Dalam dokumen yang lain disebutkan juga bahwa mereka memiliki sebutan lain, Ormus, yang dipakai setahun sebelum penangkapan dan pengejaran Ordo Templar di seluruh Perancis. Tentang keberadaan biarawan Sion, Lynn Picknett dan Clive Prince yang juga melakukan penelitian langsung ke berbagai jantung heresi Eropa hingga menghasilkan buku The Templar Revelation, Secret Guardians of the Truth Identity of Christ, juga sependapat dengan Michael Bajen dan kawan-kawan. Mereka adalah kelompok kuasi-masonik atau ordo ksatria yang memiliki ambisi-ambisi politis tertentu dan juga kekuasaan belakang layar yang sangat besar. Meski demikian, sulit untuk memantapkan posisi biarawan Sion. Kesulitan ini mungkin disebabkan oleh adanya sesuatu yang bersifat simeris atau nyaris utopis di seputar aktivitasnya. Bahkan dalam penelitiannya, Picknett dan Prince mengaku telah bertemu dan banyak dibantu seorang informan rahasia yang dinamakan Giovanni dalam bahasa Italia untuk John atau Johannes, sebuah nama yang banyak dipilih oleh para petinggi biarawan Sion karena mengacu pada sosok Yohanes Sang Pembaptis yang sangat dihormati ketimbang Yesus, yang merupakan anggota dari biarawan Sion sendiri yang berasal dari Prancis. Awalnya, kedua peneliti yang memiliki latar belakang sebagai pengajar di bidang paranormal, okultisme, serta misteri sejarah dan agama di London ini merasa ragu dengan Giovanni. Namun setelah menjalani hubungan yang dekat dan intens, mereka berdua akhirnya meyakini bahwa apa yang diakui Giovanni memiliki kebenaran. Perjumpaan dan hubungan kami dengan Giovanni meyakinkan kami bahwa ia bukanlah pembohong, dan bahkan informasinya dapat dipercaya. Ia tidak hanya menyampaikan kepada kami berbagai fakta yang tidak ternilai harganya mengenai kain kafan Turin, tetapi juga menyebutkan secara rinci orang-orang dari masa sekarang yang menjadi anggota kelompok biarawan Sion atau berbagai organisasi esoteris dan rahasia lain di Inggris maupun Eropa daratan. Misalnya,
Ia menyebut seorang konsultan penerbitan yang pernah bekerja sama pada kami pada tahun 1970-an sebagai anggota kelompoknya. Sekilas, pernyataan Giovanni mengenai orang ini tampak sebagai rekaan imajinasinya. Namun beberapa bulan kemudian, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Demikian tulis Picknett. Kisahnya terjadi pada sebuah pesta yang diselenggarakan seorang kenalan pada November 1991 di sebuah restoran mewah yang letaknya berdekatan dengan distrik mereka. Konsultan itu hadir, walau dia tinggal sangat jauh. Konsultan itu mengundang Picknett dan Prince ke kediamannya. Setelah memenuhi undangan tersebut, peneliti ini sampai pada kesimpulan bahwa konsultan tersebut memang anggota biarawan Sion. Apalagi konsultan itu yang taat menjalankan ritual okultisme, kemudian juga mengadakan sebuah pesta amat mewah di rumahnya yang terletak di sebuah desa. Namun tamu-tamunya bukanlah orang sembarangan. Semua yang hadir di sana adalah pejabat perbankan internasional yang ternama. Disebabkan pengalaman dan penelitian yang panjang itulah, mereka sampai pada keyakinan bahwa biarawan Sion modern, seperti yang dikatakan Plantard kepada Michael Bejen dan kawan-kawan, bukan sekedar ciptaan atau temuan segelintir orang Prancis yang punya fantasi monarkis sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kritikus. Berdasarkan pengalaman dan temuan kami, tidak ada keraguan sedikit pun di benak kami untuk mempercayai bahwa biarawan Sion sungguh-sungguh ada pada masa kini. Demikian mereka.